Shalom saudara-saudara yang terkasih, selamat datang dalam pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Dengan semangat yang baru dan juga firman Tuhan yang baru, kita akan mempelajari kitab Markus selama kuartal ketiga di tahun 2024 ini. Dan seperti biasa, kita akan ditemani oleh para narasumber kita yang akan membantu kita untuk melihat sosok Yesus yang sekarang bukanlah sebuah rahasia, tetapi dulunya pada masa Yesus sempat dirahasiakan. Oleh karena itu, penulis kitab Markus memperkenalkan Yesus melalui tulisan yang singkat dibanding dengan kitab-kitab Injil yang lain. Dan pertanyaannya sekarang adalah, apakah saudara-saudara benar-benar mengenal siapa Yesus tersebut? Atau mungkin Yesus masih menjadi misteri walaupun kita mengklaim diri sebagai pengikut Yesus. Mari kita sapa narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Max Luki Tinanti, Direktur Penata Layanan Wilayah Kalimantan Barat. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Shalom. Terima kasih telah hadir di pelajaran yang pertama, kuartal yang baru, membahas kitab Markus. Dan di awal dari pertemuan kita, saya mau bersyukur bahwa selalu ada orang-orang yang mau mendukung dan juga mempelajari firman Tuhan dengan setia dari pekan ke pekan. Oleh karena itu, saya mau bacakan beberapa nama baru yang muncul di pelajaran kita yang lalu, seperti Clementina Marpau, Steven Lumingas di Manado yang mengatakan, biarlah iman saya terus bertumbuh dalam Yesus dan dipraktikkan dalam kehidupan. Berikutnya, Johannes Takumansa, John Latui Hamalo, Jeffrey Kindua, Natali Sihite di Jemaat Balakong, Malaysia, Teddy Atau, dan juga Fred Petko. Boleh disambut Pendeta Max Lukitinanti, dan apa kabarnya Pendeta? Sudah lama tidak bertemu juga. Halo, shalom sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih sahabat-sahabat kami yang sudah menyaksikan diskusi pelajaran ini dari Manado, baik yang dari Malaysia. Kami tidak sebutkan nama saudara, tapi kami tahu bahwa saudara selalu mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat ini. Kiranya di mana saudara berada, sudah diberkati Tuhan dan terus mempelajari pelajaran Sekolah Sabat ini menjadi bekal bagi iman dan percaya kita dan bahkan kita sebarkan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pendeta Luki yang kalau dilihat dari wilayahnya berdekatan dengan Malaysia, paling dekat daripada kami ya Pendeta ya. Puji Tuhan. Pendeta Sony Situmorang, ada salam dari Niko Tomeke di Desa Barataku, Halmahera Barat, Maluku Utara. Wajib sekali. Katanya, pada intinya kita rajin berdoa dan jangan tinggalkan sabat. Ini merupakan kesimpulan bagi beliau dari kuartal kedua tahun 2024 yang sudah kita lewati. Berikutnya ada kesimpulan dari Oce Nusawakan mengatakan, kalau pribadi saya, meterai Allah adalah karakter Allah. Di dalamnya, hukum yang keempat juga ada di sana. Berikutnya dari No Name mengatakan, melalui janji Tuhan memenangi kita untuk mendapat bahagian dalam kehidupan kekal. Amin. Dan dari Vera Lolong mengatakan, saat masuk pelajaran di hari Minggu ditambahkan hari pertama. Oh, ini ada usulan Pendeta Sony, Senin atau hari yang kedua, dan seterusnya. Tujuannya supaya ada penekanan bahwa hari Minggu adalah hari pertama, sesuai dengan struktur dari pelajaran Sekolah Sabat kita. Boleh tanggapannya Pendeta Sony, dan juga apa yang mau kita expect, antisipasi dari pelajaran mengenai Markus ini? Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Niko. Benar, sahabat merupakan bagian penting. Pak Oce juga, karakter Allah, betul karakter Allah. Lalu buat Nonem, terima kasih, dan juga Vera Lolong, ya itu ide yang bagus. Supaya penekanan hari Minggu, artinya hari pertama, ya semua orang tahu, tapi tidak apa-apa, itu masukan yang sangat bagus. Kita akan coba perhatikan, dan penekanan kemarin berfokus kepada the end of time, akhir zaman, dan sekarang kita akan coba belajar mengenai buku Markus atau bagaimana lebih dekat kepada Tuhan dari sisi Markus. Ingat, Markus ditulis untuk siapa? Nanti kita akan bahas. Namun intinya, terima kasih atas atensinya. Tuhan berkati kita. Baik, terima kasih sekali. Saya akan membacakan ayat inti dari pelajaran kita yang pertama, terdapat di dalam Markus 1 ayat 14-15. Sesudah Yohanes ditangkap,
Datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bolehkah Pendeta Tinenti buka diskusi kita dalam doa? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada Tuhan oleh karena saat ini kami hendak membuka firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat yang akan kami sampaikan, kami diskusikan, yang kiranya menjadi berkat bagi semua umat Tuhan yang mendengarkan bahkan melihat. Dan kami yakin dan percaya melalui firman ini iman kami terbangun dan kami semakin dekat mencintai Yesus. Berkati hamba-Mu, Pendeta Situmorang, dan juga Ivy, serta di belakang layar Saudara Daniel Huta Barat. Kiranya kami semua diberkati dalam diskusi pada saat ini. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali Pendeta Lucky. Baiklah para pemirsa, mari kita siapkan Alkitab kita. Tentunya kita mau belajar dari firman Tuhan. Kali ini fokusnya lebih kepada Markus pasal yang pertama. Kita akan melihat terlebih dahulu memasuki pelajaran hari Minggu, hari yang pertama. Seperti usulan tadi, berjudul Misionaris yang Gagal. Sebelum kita masuk ke misionaris yang gagalnya, Pendeta Lucky, siapa yang menulis buku Markus? Boleh diperkenalkan kepada kita. Baik, terima kasih Ivy. Ini satu permulaan yang sangat baik untuk triwulan ini, oleh karena satu triwulan ini kita akan belajar tentang buku Markus. Nah, di dalam hari yang pertama, hari Minggu, di paragraf yang pertama ada penjelasan singkat tentang siapakah penulis dari buku Injil Markus ini. Dikatakan di sana tampak Yohanes Markus kemungkinan besar penulis Injil Markus adalah seorang pemuda ketika peristiwa-peristiwa dalam Kisah Para Rasul pasal 12 terjadi sekitar pertengahan tahun 40-an Masehi. Jadi, kitab Injil Markus yang kita akan pelajari satu triwulan ke depan ini menuliskan kepada kita bahwa memberitahu kepada kita bahwa penulis daripada kitab Injil Markus ini adalah Yohanes Markus. Dia, kalau kita baca lebih lanjut nanti, kita akan pelajari, dia adalah kemenakan daripada Barnabas, dan memang tidak banyak menuliskan biodata tentang siapa Yohanes Markus ini, tapi kita akan pelajari bahwa siapakah dia, bagaimana perjalanan hidupnya, bagaimana dia memisahkan diri dari Paulus waktu dalam perjalanan penginjilan, tetapi di akhirnya Paulus memanggil dia sebagai anakku. Satu hal yang istimewa dari kehidupan Yohanes Markus. Tapi yang perlu kita tahu bahwa kemungkinan besar si penulis kitab Markus atau Injil Markus ini adalah Yohanes Markus yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul 12. Terima kasih, Ivy. Terima kasih Pendeta. Seperti perannya kecil begitu ya, karena dia bukan salah satu dari 12 murid, tapi dia rekan pelayanan dari Paulus dan juga Barnabas. Dan ternyata tulisannya sangat berdampak sehingga Tuhan pelihara tulisannya sampai bisa dijadikan di dalam buku Alkitab seperti itu. Pendeta Sony Situmorang boleh lanjutkan, mengapa dia dikenal sebagai misionaris yang gagal? Ini kan bukan suatu kesan yang positif begitu ya untuk dikenal sebagai misionaris yang gagal. Tapi ternyata tulisannya bisa menjadi kitab Markus. Silakan Pendeta Sony. Baik, terima kasih. Sama seperti yang tadi Pastor Lucky katakan, ya, dia Yohanes Markus atau sepupu Barnabas, seorang penolong dan menjadi terkenal oleh karena penulisannya. Dia disebut pengarang Markus. Para pemirsa, saya ingin sampaikan salah satu yang bukan murid Yesus menulis buku Injil adalah Barnabas. Artinya ketika Markus ditulis, maka kita harus ingat pada zaman dahulu ada namanya kanonisasi. Artinya apa? Suatu metode untuk memfilter semua tulisan dan diteliti kebenarannya. Dan ingat, nulis Injil juga banyak mencontek, katanya kalau dari buku expert dari para literatur dari Markus ini. Namun ketika kita melihat perjalanan Sekolah Sabat ini, apa sebenarnya pentingnya buku Markus dan kepada siapa? Kenapa dia disebut misionaris yang gagal? Berbicara mengenai misionaris yang gagal, kita ingat dia bukanlah seorang rasul, bukanlah seorang murid,
tapi dia sangat dekat dengan Barnabas, sehingga tadi katakan disebutkan dia Paulus. Lalu untuk lebih lanjut, kita akan baca paragraf kedua, Ivy. Baik. Kisah Para Rasul 13 menerangkan perjalanan misionaris pertama Saulus dan Barnabas, dimulai sekitar tahun 46 Masehi. Yohanes Markus tidak disebutkan sampai pada ayat 5, dan perannya hanya sebagai seorang penolong atau pelayan. Tidak ada referensi lain yang dibuat tentang pemuda tersebut sampai pada ayat 13, di mana catatan singkat menuliskan bahwa dia kembali ke Yerusalem. Oke, penulis bisa lihat statement penulis pelajaran sekolah sahabat ini. Namun saya ingin Ivy baca lanjutkan yang paragraf ketiga bagian B, Ellen G. White. Ellen G. White menunjukkan bahwa Markus diliputi dengan ketakutan dan kekecewaan, ragu-ragu untuk sementara waktu dalam maksudnya untuk memberikan dirinya dengan sepenuh hati kepada pekerjaan Allah. Tidak biasa dengan kesukaran, ia putus asa oleh bahaya dan penderitaan di perjalanan. Singkatnya, segalanya menjadi terlalu sukar baginya, dan karena itu dia pun ingin keluar. Itu merupakan satu statement rangkaian kenapa sampai judul di atas ditulis. Walaupun saya mau katakan bahwa dia seorang penulis yang berhasil atau seorang penolong yang berhasil. Namun ketika bicara mengenai misionaris, maka dari kata misionaris sendiri Anda tahu bahwa mereka menjangkau yang tidak terjangkau. Itu dari saya, Ivy. Terima kasih. Terima kasih sekali pendeta. Mungkin mulai dari sekarang para pemirsa mulai melihat kepada diri sendiri. Saya juga pernah kecewa, keluar dari pelayanan gitu ya, tapi nanti kembali lagi. Jadi bagaimana kita bisa merenungkan siapa Yohanes Markus ini, dan akhirnya bagaimana dia memiliki hubungan yang dekat dengan Yesus. Dan dari hubungan situlah kita mengenal Yesus itu sendiri. Terima kasih. Kita akan lanjut ke hari berikutnya, hari Senin, hari kedua, dengan judul Satu Kesempatan Kedua. Kita mulai melihat bahwa ini ada sebuah polemik dalam pelayanan, sepertinya ya, Pendeta Max Lukiti nanti penuh dengan perselisihan, ketidaksepahaman, kekecewaan, ketakutan, hal yang biasa. Tapi pada dasarnya, ketika kita merasakan hal-hal tersebut, maka kita akan sulit untuk terlibat dalam pelayanan lebih lanjut lagi. Jadi apa yang mau kita pelajari dari Markus dan juga pelajaran yang kita lihat dari kehidupannya? Silakan, Pendeta. Ya, terima kasih Ivy. Para pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, tadi dari awal kita sudah membahas bagaimana Markus ya akhirnya dia meninggalkan timnya dan dia kembali ke Yerusalem. Indikasi dari dia meninggalkan oleh karena ada rasa kecewa, ada rasa takut, sehingga itu yang membuat dia harus berpisah dari timnya. Nah, yang mau kita pelajari saat ini adalah di dalam pelayanan kita sudah pasti banyak tantangan yang akan kita hadapi. Ya, apalagi pada saat itu, tantangan yang dihadapi oleh Paulus dan timnya bukan tantangan yang biasa, tetapi ini adalah tantangan yang hebat, di mana mereka bertemu dengan orang-orang yang ekstrem, dengan orang-orang yang mungkin keras, medan yang dijangkau juga cukup sukar untuk dilalui. Sehingga membutuh mental dan ketangguhan yang kuat untuk menjadi seorang misionaris menjangkau pulau-pulau dan tempat-tempat di mana Paulus, Barnabas, dan yang lainnya untuk melayani termasuk Silas. Nah, sedangkan Markus, dia mengundurkan diri oleh karena sesuatu yang terjadi dalam dirinya yang tidak bisa diterima. Sehingga akhirnya dia gagal. Maka yang mau kita pelajari adalah di dalam kehidupan kita, jika kita melayani, kita harus siapkan mental kita. Kita harus siapkan kehidupan kita. Oleh karena kita tidak tahu bahwa yang kita hadapi ini bukan orang-orang biasa. Yang kita hadapi ini adalah orang-orang yang mungkin saja punya pengetahuan tinggi atau punya temperamen yang keras, mereka punya pemahaman yang berbeda dari kita, sehingga kita harus siap untuk menghadapi mereka, berargumentasi dengan mereka, bahkan kita harus terjun masuk ke dalam untuk menerobos kesukaran-kesukaran itu. Oleh karena kita harus membuka celah sehingga mereka mengetahui apa yang harus kita hadapi. Nah, Paulus sebenarnya rindu Markus ini harus tangguh untuk menghadapi masalah. Tetapi oleh karena kecewaan dia, makanya Paulus katakan, oke lah, kita harus berpisah untuk sementara. Dia katakan kepada Barnabas bahwa saya tidak akan bawa Markus.
untuk mengikuti perjalanan itu. Ya, tetapi nanti di bawah pelajaran itu dikatakan bahwa ada kesempatan kedua yang diberikan kepada Markus, dan kalau kita lihat di endingnya bahwa Markus ya dipanggil sebagai anak seperti yang saya katakan dari awal. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mari kita persiapkan diri kita, karena pelayanan ini adalah risiko yang harus kita hadapi dan kita harus jalani dengan sekuat tenaga kita. Dan kita yakini bahwa yang kita kerjakan ini adalah pekerjaan Tuhan, dan Tuhan akan mendampingi kita dalam setiap perjalanan pelayanan kita, dan kita akan selesaikan itu dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan, oleh karena banyak jiwa yang perlu kita jangkau dan kita kenalkan kebenaran Tuhan di sana. Terima kasih, Evi. Terima kasih sekali pendeta sudah menguatkan kita di dalam kehidupan sekarang ini. Dan tidak sedikit juga saya mendengar banyak juga pendeta yang hampir begitu ya memberikan surat pengunduran diri, dan itu menjadi kesaksian akhirnya bagaimana ada kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Jadi pendeta Sony Situmorang, bagaimana caranya kita pulih dari kekecewaan, dari ketakutan, perselisihan yang kita alami di dalam begitu ya, akhirnya bisa seperti Markus mengambil kesempatan yang kedua itu, karena jangan sampai lewat kesempatan yang kedua itu. Silakan pendeta. Ketika pertanyaannya bagaimana supaya kita menjadi pulih, maka itu merupakan suatu pertanyaan yang melibatkan hubungan kita dengan Tuhan. Ingat, ketika Paulus menolak Markus dalam perjalanan mereka kedua, maka kita bisa melihat bagaimana Markus sangat sakit hati saudaraku. Saking sakit hatinya, Barnabas akhirnya mengambil keputusan untuk tidak berjalan bersama siapa? Paulus. Ya, dan itu membuat permasalahan di antara mereka. Namun ketika tadi pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa pulih, apanya yang pulih? Contoh, mentalnya kah? Atau imannya kah? Kita bisa lihat hubungan dengan Tuhan. Di mana dikatakan hal tersebut? Coba Ivy boleh baca paragraf ke 1, 2, 3, 4. Ivy. Suatu perubahan yang luar biasa ternyata terjadi dalam diri Markus. Dalam ayat-ayat ini, Paulus mengindikasikan adanya nilai Markus baginya dan bagi pelayanan. Paulus menganggapnya sebagai salah satu rekan sekerjanya dan ingin agar Timotius membawanya bersamanya. Surat 1 Petrus mengindikasikan bahwa Petrus juga memiliki hubungan yang dekat dengan Markus. Kitab-kitab tulisan Paulus dan Petrus ini kemungkinan besar ditulis pada awal tahun 60-an Masehi, sekitar 15-20 tahun setelah pengalaman dalam Kisah Para Rasul pasal 15. Markus jelas sudah pulih dari kegagalannya. Hampir dapat dipastikan karena kepercayaan yang diberikan sepupunya, Barnabas, kepadanya. Itu sebabnya saya katakan tadi, ketika orang sedang down atau jatuh, maka diperlukan seorang yang menguatkan dia. Dan disinilah peran Barnabas ya. Ketika Paulus tidak mau dia ikut, dia memilih kita berpisah, bahkan dia mendampingi Markus. Dalam kehidupan ini kadang-kadang demikian, dalam pergolakan iman ini, Pastor Lucky, Ivy, diperlukan seorang untuk menopang kita. Bahkan tadi penulis perjalanan sebuah sahabat mengatakan Petrus pun akhirnya dekat dengan dia. Dan yang lebih istimewa, para pemirsa, tulisan Markus diakui oleh Kristen, umat Kristen setelah dikanonisasi. Yang anehnya, tulisan Barnabas, Injil Barnabas tidak diakui oleh siapa? Oleh umat Tuhan. Dan nanti kita akan lihat korelasinya di mana penulis Injil lain banyak mengambil referensi dari Markus. Artinya ada hal-hal yang di-cover di Markus tidak di-cover di buku lain. Lalu Markus juga suatu buku yang straight to the point, langsung, dia tidak berputar-putar ceritanya. Coba saudara perhatikan. Intinya adalah diperlukan pribadi yang lain untuk menguatkan seseorang sehingga dia akan bisa kembali pulih kepercayaannya demi pelayanan ini, sama seperti yang dilakukan oleh Barnabas kepadanya, demikian juga dengan dengan Petrus yang boleh juga membawa dia bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Pelajaran yang sangat baik yang bisa kita petik dari pelajaran hari Senin ini. Dan saya mau sampaikan kepada para pemirsa, boleh juga direnungkan, pernahkah mengalami kegagalan dan bagaimana ada kesempatan kedua? Dari siapa datangnya kesempatan kedua tersebut? Dan mungkin kalau saudara juga melihat ada orang-orang yang sedang kecewa dan bergumul, bolehkah kita menjadi Barnabas di dalam kehidupannya untuk menguatkan mereka juga?
Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke hari Selasa. Kali ini judulnya adalah Sang Utusan. Ternyata di buku Markus pasal yang pertama, sosok yang di-highlight, sosok yang ditekankan bukan hanya Yesus saja. Ada siapa lagi, Pendeta Lucky, dan apa yang diceritakan Markus dalam pasal yang pertama ini? Ya, terima kasih Ivy. Para pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, jika kita melihat awal dari buku Markus pasal 1, ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, di situ berisi tentang Markus menuliskan siapa sang utusan itu selain Yesus, ya. Jika kita baca pada ayat 1, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Di ayat yang kedua, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Dan ayat yang ketiga, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkan jalan untuk Tuhan dan luruskan jalan baginya. Kalau kita baca dalam gambaran pas ayat 1, 2, dan 3 dalam pelajaran sahabat kita, ada 3 tokoh di sana disebutkan. Yang pertama adalah Yesus Kristus, yang tokoh yang kedua adalah Allah Bapa, dan tokoh yang ketiga adalah Yohanes Pembaptis, sang utusan dan pengkhotbah yang merupakan subjek utama dari bagian terakhir dari pasal ini. Jadi Yohanes Pembaptis ini disebutkan sebagai satu utusan untuk membuka jalan. Buka jalan bagi siapa? Bagi Sang Juru Selamat Yesus yang datang. Dan saya tidak tahu kenapa Markus menuliskan ini sebagai pembuka. Kita saja membuka pikiran kita bahwa Yesus akan datang, tapi harus ada penyejalan untuk kedatangan Yesus itu. Dan ya biasa saja, Yohanes Pembaptis itu adalah saudara saat ini yang sedang membuka jalan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Jika pada Yesus pertama kali ada persiapan jalan dari Yohanes Pembaptis, maka kita mempersiapkan diri bahwa saya dan saudara saat ini kita sedang membuka jalan untuk kedatangan yang kedua kali. Kita sedang bekerja bersama dengan Dia. Oleh karena kedatangan yang pertama mungkin saja tidak didengar oleh orang, tapi kedatangan Yesus yang kedua kali harus dimeriahkan oleh banyak orang. Oleh karena Yesus datang untuk menjemput banyak orang datang. Jadi tokoh itu adalah Yohanes Pembaptis. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta. Sepertinya Pendeta Lucky bisa membaca pikiran saya karena berikutnya memang mau ke arah situ begitu ya. Jadi saya melihat ada tema yang berulang. Ada peran orang ketiga untuk memperkenalkan kita kepada seseorang. Dalam kasus Markus, dia dikuatkan oleh Barnabas begitu ya untuk melayani Yesus Kristus. Lalu yang kita baca tadi ada Yohanes Pembaptis sebagai orang yang ketiga untuk memperkenalkan orang-orang pada zaman itu kepada Yesus. Nah, sekarang Pendeta Sony, bagaimana kita juga bisa berperan seperti Yohanes Pembaptis, seperti yang tadi Pendeta Lucky sudah perkenalkan, karena memang perkenalan seseorang ada kalanya langsung dengan orang tersebut, ada kalanya melalui orang lain. Silakan Pendeta Sony. Baik, terima kasih. Kita ingat bagaimana Yohanes berseru-seru di padang gurun untuk apa? Memanggil orang untuk bertobat. Dan dalam teologi Yohanes juga disebut apa? Penuntun bagi utusan-utusan lainnya. Apa istilahnya? Penuntun utusan-utusan lainnya atau pelayan-pelayan lainnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita memperkenalkan orang Kristus, dalam konteks ini Kristus? Apakah hanya verbal, yaitu dengan ucapan? Ingat, Yohanes datang sebagai utusan untuk orang Kristus. Bahkan sampai dia terlibat dalam perkenalan Yesus Kristus ketika dia turut membaptis di Sungai Yordan. Sehingga ada apa? Kita ingat ada suatu langit terbuka, suara dari surga berkata, inilah anak yang kukasihi, padanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Namun, hal yang sama bisa terjadi kepada kita semua. Melalui apa? Ingat, Yohanes memperkenalkan Kristus secara fisik, maka kita memperkenalkan Yesus dari sisi karakternya. Karakternya bagaimana? Artinya, the way how we live, cara kita hidup, cara kita bicara, cara kita bersosial, dan yang paling penting, cara kita mengimani sesuatu. Bahkan di sekolah sahabat kita dengan sangat jelas dikatakan, mungkin Ivy boleh baca, ini singkat memang, ada singkatnya paragraf 1, 2, 3, 4 saja sih. Baik. Ayat dalam Yesaya mempunyai banyak kaitan dengan pelayanan Yohanes Pembaptis dan juga berfokus pada perjalanan Tuhan.
Dalam Injil Markus, Tuhan Yesus sedang dalam sebuah perjalanan. Narasi yang bergerak cepat memperkuat makna perjalanan ini, sebuah perjalanan yang akan menggiring ke salib dan kepada kematian pengorbanannya bagi kita. Perhatikan kata Yesus sedang berjalan cepat. Lalu ada kata menggiring ke salib. Dan kata terakhir, kematian pengorbanan bagi kita. Seberapa besar pengorbanan bagi kita, itu ditentukan oleh apa? Bagaimana kita meresponsnya. Artinya, kalau saudara merasakan atau menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi Anda, maka hidup Anda, karakter Anda, tabiat Anda akan selalu berfokus atau mengarah kepadanya. Terima kasih. Terima kasih sekali sudah memperkenalkan kita sebagai Yohanes Pembaptis juga. Nah, saudara boleh diskusikan pertanyaan pertama di hari Jumat. Boleh dibandingkan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Dua-duanya adalah yang satu utusan, yang satu adalah Mesias, gitu ya, yang dipilih. Apa persamaannya, apa bedanya? Semoga itu bisa membawa pemikiran dan juga pemahaman kita kepada karakter Yesus yang lebih baik lagi. Baik, kita akan lanjut ke hari Rabu. Seperti yang Pendeta Sony katakan tadi, Markus style ataupun gaya penulisannya, dia langsung saja, begitu ya. Tidak seperti Matius, ada silsilah keturunan dulu, begitu ya. Tidak seperti Yohanes, dia kembali bahas penciptaan dari awal mulanya. Tapi Markus langsung ke peristiwa pelayanan yang memulai pelayanan Tuhan di dunia. Pendeta Luki Tinanti, yaitu baptisan Yesus. Apa yang mau digambarkan oleh Markus ketika Yesus dibaptis dan juga memperkenalkannya sebagai apa, begitu? Silakan. Baik, terima kasih. Sahabat-sahabatku, para pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, baptisan Yesus ini kalau saya lihat memang bukan saja Markus yang mencatat, tapi kitab Injil Matius, Lukas, dan Yohanes juga mencatat yang sama. Tapi dalam penekanan kitab Markus ini, kalau kita lihat adalah ada penekanan di ayat yang ke-11, tentang engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi pada saat Yesus baptis, ya pada Yesus keluar dari air, ada Roh Kudus yang turun seperti gunung merpati, tapi ada satu suara yang datang dari surga yang menekankan kata-kata ini sebagai kata-kata mengukuhkan atau meneguhkan Yesus di awal pelayan. Kalau kita baca dalam paragraf yang kedua dari pelajaran hari Rabu, peristiwa-peristiwa ini menunjukkan pentingnya baptisan Yesus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus hadir bersama-sama meneguhkan awal pelayanan Yesus. Jadi, Markus ingin menekankan kepada saya saudara tentang begitu pentingnya baptisan Yesus, apalagi begitu pentingnya peneguhan Yesus dari kehadiran tiga oknum ini secara bersama-sama. Jadi, Bapa mengatakan engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan, sedangkan Roh Kudus itu hadir dan Yesus sendiri baptis. Menekankan bagaimana pentingnya awal pelayanan Yesus dan keterlibatan kalangan itu hadir bersama-sama untuk kelanjutan dari pekerjaan pelayanan dan kesuksesan dari keselamatan ini bagi seluruh umat manusia. Jadi saya yakin Markus punya penekanan supaya kita mengetahui bahwa Allah terlibat secara intens di dalam keselamatan manusia, dan dia perkenalkan itu melalui kehadiran Yesus dan kata-kata yang sudah disebutkan pada saat dibaptis tersebut. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Terima kasih. Amin, terima kasih. Diteguhkan, dipertunjukkan bahwa Yesus ada sosok keilahiannya dan ada sosok kemanusiaannya juga. Dan ini satu hal yang menjadi kontroversial selama berabad-abad, begitu ya, Pendeta Sony. Akhirnya bagaimana kita sebagai orang Kristen mencoba memahami sepenuhnya? Bisakah kita memahami sepenuhnya gagasan bahwa Yesus adalah Allah dan juga manusia secara bersamaan? Silakan. Konsep yang pertama yang kita harus mengerti bahwa Yesus adalah seorang anak Allah, atau terminologinya anak Allah, yaitu seorang yang sangat dikasihi oleh Allah yang mati untuk menebus manusia dari dosa-dosanya. Lalu di sisi lain dia seorang manusia. Ada perbedaan yang signifikan yang perlu kita perhatikan dalam konteks ini. Ketika Yesus turun ke bumi untuk menjadi manusia, maka dia 100% manusia. Kenapa saya katakan demikian? Agar kita punya pikiran, tidak berpikir bahwa dalam pelayanan di bumi dia menggunakan kekuatan extraordinary-nya atau kekuatan ilahinya. Ingat, Yesus menangis, Yesus juga
bersedih, Yesus merasa kesakitan, dan Yesus merasakan apa yang manusia rasakan. Bahkan dia menghadapi cobaan. Lalu kenapa ada baptisan? Ini merupakan inaugurasi utama Allah bahwa janji yang sudah dikatakan dalam Eden sudah dimulai. Dan akan tiba waktunya di bawah ini akan diakhiri di kayu salib. Itu sebabnya muncul kata, engkau inilah anakku yang kukasihi, kepada mula aku berkenan. Ingat para pemirsa semua bahwa kita punya Allah Esa, oke? Lalu kata anak digunakan, anak yang kukasihi, untuk membuat saya secara mengerti dalam konteks kasih, bagaimana besarnya kasih Allah tersebut. Intinya adalah tidak ada seorang pun manusia di bumi yang mau mengorbankan anaknya untuk sesuatu yang boleh jadi dia tidak kenal atau kenal sekalipun. Namun kasih Yesus, kasih Tuhan itu lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Atau bisa kita katakan melebihi imajinasi kita. Lalu ketika Ivy tadi mengatakan bagaimana perbedaan dan persamaannya. Saudara-saudaraku, ada kontras di sini, kontradiksi. Bagaimana kedua-duanya bisa terjadi. Mungkin Ivy boleh baca paragraf 1, 2, 3, 4, paragraf 5. Oke. Mengapa hal ini begitu kontras? Hal ini menunjuk kepada kenyataan menakjubkan mengenai Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Allah kita, namun juga adalah seorang manusia, saudara kita dan teladan kita. Bagaimanakah kita sepenuhnya memahami gagasan ini? Kita tidak bisa. Namun, kita menerimanya dengan iman dan rasa kagum pada apa yang kebenaran ini ungkapkan kepada kita tentang kasih Allah bagi umat manusia. Kembali, kita tidak bisa, saudaraku. Namun intinya kita merasakan bagaimana besarnya kasih Allah itu bagi siapa? Bagi kita. Itu sebabnya judul dikatakan baptisan Yesus. Ini merupakan satu judul yang jika dipikirkan atau dilihat dari sisi rohani, ini merupakan teladan baptisan Yesus. Saya tidak akan mau jauh-jauh, artinya Ivy sekarang kita lagi di Surabaya, kita sedang adakan KKR AWR 10 titik, dan salah satu topiknya adalah baptisan Yesus dengan cara diselamkan. Oke? Akan sangat mudah untuk mengikuti apa yang Yesus terapkan di masa lalu. Namun di zaman akhir ini, banyak dalih, banyak argumentasi, banyak teolog mengatakan baptisan hanya lambang, kita bisa gunakan segala cara. Namun, kalau saudara lihat roh atau ekbaloh, pemimpin, roh memimpin Yesus kepada belantara untuk menunjukkan kemanusiaannya, menunjukkan kelaparannya. Intinya adalah jangan berusaha untuk memahami lebih jauh di luar apa yang Alkitab katakan. Karena apa? Karena itu adalah lebih baik kita menerimanya dengan iman dan melaksanakan apa yang dia perintahkan, sehingga kita akan menjadi serupa dengan dia melalui karakter yang kita terapkan sehari-hari. Terima kasih, Ivy. Terima kasih sekali Pendeta sudah menjelaskan kepada kita apa motif di balik Yohanes Markus ketika memulai tulisannya di buku Markus dengan peristiwa baptisan. Ternyata makna baptisan itu lebih dalam daripada yang kita pahami secara umumnya, begitu ya. Oleh karena itu boleh juga dibahas pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Jadi apa makna baptisan sekarang setelah mengetahui motif di balik Yohanes Markus menuliskan pembaptisan Yesus di pasal pertama dari buku Markus. Baiklah, kita akan lanjut ke hari Kamis, hari yang ke-5 dengan judul Injil menurut Yesus. Saking straight to the point ya Pendeta Luki, setelah bahas baptisan langsung di ayat 15, Markus menuliskan mengenai nubuatan, kerajaan Allah, begitu dan lain-lain. Apa spesialnya Lukas 1 ayat 14 dan 15 ini untuk menggambarkan siapa Yesus itu? Silakan. Hai, terima kasih Ivy. Ya, sebagaimana di awal kita sudah ketahui bahwa Markus adalah orang yang to the point. Dia tidak bertele-tele, dia langsung kepada apa yang disampaikan. Maka dalam Markus pasal 1 ayat 14-15, kita melihat di sana dia menuliskan tentang sesudah Yohanes ditangkap, maka datanglah Yesus ke Galilea dan memberitakan Injil Allah di sana. Dan dia katakan bahwa waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, dan bertobat dan percayalah kepada Injil. Nah,
kata-kata ini diadopsi dalam pelajaran hari Kamis ke dalam ringkasan bahwa waktu nubuatan itu sudah hampir digenapi. Janji perjanjian Allah itu artinya kerajaan Allah sudah dekat. Panggilan kepada pemuritan yaitu memanggil saya dan saudara untuk bertobat, dan itu diadopsi dalam Daniel pasal 24 sampai 27 tentang tahun nubuatan 70 pekan yang dimulai dari tahun 457 David pertama sampai tahun 27 waktu Yesus dibaptis, dan ditutup tahun 34 Masehi waktu Stefanus dilempar mati. Jadi meskipun dalam kitab Markus, Injil Markus dituliskan dalam kata-kata, tapi ini punya makna yang besar bagaimana Markus menuliskan kita untuk mengingat perjalanan dari apa yang Yesus ingin lakukan kepada umat-umat Tuhan. Bagaimana Yesus rindu kita tahu bahwa penggenapan waktu dari kedatangannya ini harus kita terima, harus kita pelajari, dan kita perlu tahu bahwa Yesus akan segera datang, sehingga saya dan saudara harus bertobat. Kita harus percaya kepada Injil karena ini akan segera terjadi dalam hidup kita. Jadi saya melihat Markus memang dia mau supaya setiap pembaca dari kitabnya mengetahui apa yang Yesus inginkan terjadi, dan dia mau supaya semua umat Tuhan bertobat dan segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi ini satu yang luar biasa ya, bagaimana Markus rindu, dan dia tidak bertele-tele, tapi dia rindu kita segera bertobat, lakukan pekerjaan Tuhan karena waktunya akan segera tiba. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Terima kasih. Amin. Terima kasih pendeta. Kita bisa melihat bagaimana Markus menggiring pemikiran orang untuk mengenal Yesus sebagai yang telah dinubuatkan tersebut. Begitu ya, dia membuka tulisannya di kitab Markus. Baiklah saudara-saudara, kita akan melanjutkan. Terakhir kali kita membahas nubuatan itu adalah di pelajaran kuartal yang lalu, begitu ya. Jadi pendeta Sony Situmorang untuk menjawab pertanyaan nomor 3 di hari Jumat juga, boleh sekali lagi mengulas koneksi nubuatan yang telah kita pelajari dan juga masuk ke buku Markus, karena Markus juga adalah mengenai Injil yang kekal tersebut, begitu ya. Bagaimana semuanya ini akhirnya berkesinambungan, begitu. Silakan. Salah satu yang istimewa dari Markus adalah ketika dia membahas baptisan Yesus, kemudian dalam Markus pertama di pembukaan dia menyebutkan tujuan dari pekabaran Injil yang diproklamasikan. Tadi Pastor Luki sudah mengatakan. Lalu mengenai nubuatan. Nah, salah satu nubuatan yang sangat related dengan buku Markus, khususnya di nubuatan 70 pekan. Kenapa sangat berhubungan, saudara-saudaraku? Karena ini mengarah kepada Yesus. Dimulainya pelayanan Yesus. Bahkan kita bisa melihat, kalau para pemirsa lihat di buku Sekolah Sabat, maka ada bagan Daniel pasal 9 di sana. Namun yang saya garis bawahi, kata 70 pekan itu sangat-sangat berarti, namun titik puncaknya ada di pekan ke-70, yaitu pekan ketika di mana Yesus memulai pelayanannya. Dalam terminologi Alkitab, maka Yesus mulai pelayanan tahun 27. Selama 3,5 tahun bersama murid-muridnya. Nanti akan ada yang bertanya, kemana Yesus selama ini? Itu kita bisa jawab nanti. Dari dia lahir dan remaja, kemana dia? Sampai tahun 27. Ingat pemirsa, kenapa tahun 27? Ada istilah AD atau BC. AD artinya apa? 27 AD. Itu artinya after apa? Before Christ dan apa AD? Anno Domini. Ya, seperti misalnya itu after that, walaupun dia masih tahun 31. Namun yang paling penting adalah ketika Markus menulis ini, maka ada yang dia tandai, kalau saudara masih ingat, pada di akhir 1x7 masa. Maka di pertengahan minggu itu katanya akan ada seorang anak manusia disalibkan, itu Yesus. Oke? Dia disalibkan tahun 31. Tapi masa itu belum berakhir. Kenapa belum berakhir? Karena ada 3,5 tahun lagi. Dan masa itu berakhir, disalibkan adalah ketika apa?
Stefanus dilempari oleh batu. Lalu apa korelasinya? Korelasinya adalah ketika Anda belajar 70 pekan, 70 minggu, maka Anda sedang mempelajari apa? Injil yang sesungguhnya. Injil apa? Apa arti Injil? Logos. Apa arti logos? Kabar baik. Yesus sendiri. Kabar baik. Apa arti logos? Sesuatu yang diberikan dengan penuh kasih ke dunia ini. Lalu apa hubungan dengan kita? Saudara-saudaraku, 70 minggu bagi orang lain merupakan sejarah. Tapi bagi saya pribadi, ketika saya melihat 70 minggu, ketika saya mengetahui penyaliban Yesus, maka itu akan berubah. Kita punya, kalau ada istilah orang, predestinasi. Apa itu? Sesuatu yang sudah diberikan kepada kita. Artinya, Anda telah digaransi untuk selamat. Masalahnya adalah apa? Apakah Anda mau atau tidak? Itu mungkin dari saya mengenai 70 pekan ini. Terima kasih, Evi. Terima kasih Pendeta. Dan kalau juga para pemirsa ingat, 70 pekan mengantar kita kepada satu nubuatan yang lebih besar lagi, gitu ya, yang akhirnya itu juga dijelaskan dalam Wahyu 14 ayat 6-7. Jadi bagaimana koneksinya? Semoga bisa diingat, didiskusikan, dan juga direnungkan. Itu pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Baiklah, untuk menyimpulkan, saya mau mengajak Pendeta Sony dan juga Pendeta Lucky untuk mengajak para pemirsa, bagaimana kita mempunyai mindset untuk belajar mengenai Yesus melalui kitab Markus. Dan sama seperti Markus, ternyata kita mempunyai pergumulan hidup yang sama. Dan akhirnya ini akan membangun sebuah hubungan yang spesial dengan Yesus, karena Markus juga spesial gitu ya bagi Yesus. Silakan, saya boleh mulai dari Pendeta Sony terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih. Tadi kita katakan bahwa Markus merupakan seorang yang tanpa tanding alih-alih. Oke, namun apa yang menjadi kesimpulan saya? Ingat saudara-saudaraku, Markus merupakan seorang manusia biasa, seorang yang punya hati. Bahkan seperti yang hafalan dikatakan bahwa ada kalimat bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Maka Markus yang seorang tidak ragu-ragu, akhirnya dia bertobat dalam tanda kutip, dan dia mau mendedikasikan dirinya bagi dia. Lalu apa hubungan dengan kita? Markus adalah saudara dan saya. Ketika Anda merasa bahwa Anda lemah, Anda merasa bahwa Anda banyak kekurangan, Anda merasa bahwa Anda seorang yang tidak punya talenta ataupun karunia apa-apa. Tapi ketika Anda mau digunakan oleh Tuhan, Anda mau digunakan oleh Roh Kudus, maka Tuhan akan memultiplikasi talentamu menjadi karunia rohani. Artinya Tuhan akan membuat engkau menjadi pribadi yang sangat berguna bagi perkabaran Injil. Hanya dengan satu syarat. Serahkan hatimu, dirimu sepenuhnya kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku lemah, tapi Tuhan pakai aku menjadi alatmu untuk kemuliaan namamu. Dan itulah Markus yang merupakan adalah kita yang ditugaskan Tuhan untuk mendeklarasikan Injil ke seluruh dunia. Terima kasih. Amin. Terima kasih untuk penguatannya Pendeta. Pendeta Lucky, apa yang mau diajak bagi para pemirsa sekalian? Ya, terima kasih Ivy. Jadi begitu Pendeta Sony sudah sampaikan hal itu, ya tambahan dari saya adalah ketakutan, keraguan adalah manusiawi kita. Karena memang kita manusia. Tetapi ingat, kalau kita mau dipakai Tuhan, Tuhan akan gunakan kita dengan luar biasa. Saya pikir nabi-nabi, para rasul, atau semua manusia punya kelemahan. Kita punya kekurangan. Tapi lihat bagaimana endingnya. Endingnya bahwa di saat mereka serahkan hidup mereka, Tuhan pakai mereka dengan kekuatan, bahkan mereka menyelesaikan setiap pertandingan hidup mereka dengan hebat. Bahkan kita baca itu sangat luar biasa. Ya, sebagaimana Markus awalnya ragu-ragu, tetapi akhirnya ya diperkenalkan dia dengan sebutan anak, atau dia dipakai atau dipanggil untuk melayani. Artinya bahwa ada kesempatan kedua. Di saat kita lemah, Tuhan gunakan kita, kesempatan kedua itu menjadi kekuatan buat kita untuk melayani. Oleh karena itu, para pemirsa di mana saja sudah berada, di saat saudara lemah, sekali lagi himbauan seperti dari pendeta semua orang katakan, mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan mau menggunakan kita. Tuhan mau pakai kita dengan penuh kuasa. Bahkan Tuhan mau libatkan banyak orang dari setiap kelemahan kekuatannya. Mari serahkan hidupmu, karena Tuhan mau pakai kita kapan saja, di mana saja, untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan ini, sehingga dia segera datang. Siapkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Semoga para pemirsa tambah semangat untuk mempelajari dari kitab Markus dari pekan ke pekannya.
Dan sekarang kita mau menanggapi beberapa pertanyaan yang sudah hadir, Bapak Pendeta sekalian. Jadi kita akan mengambil waktu, semoga kita bisa menjawabnya seperti Markus. Singkat tapi jelas, begitu ya. Kita mau coba kali ini. Yang pertama saya sampaikan ke Pendeta Sony Situmorang terlebih dahulu dari Tulun Dusun Official Channel. Bertanya, apakah Tuhan akan memihak orang-orang percaya pada masa kesesakan nanti? Silakan Pendeta Sony. Baik, time of trouble, masa kesesakan, merupakan salah satu tema penting di The End of Time atau akhir zaman. Ketika pertanyaan Bapak Tulun Dusun Channel, apakah Tuhan memihak orang percaya di masa kesesakan? Bukan hanya di masa kesesakan. Ketika Anda lahir, Anda bertobat, kemudian Anda melayani, bahkan nanti di akhir zaman ketika masa kesesakan, maka Tuhan selalu akan ada di tangan Anda. Saya lupa ayatnya, Ivy. Ini Pathfinder ini yang mengatakan begini, para pemirsa. Jikalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang berani melawan kita? Demikian juga pada masa kesesakan. Artinya apa? Kita diberikan suatu kesesakan atau pergumulan atau ujian karena setan tahu bahwa kita pengikut Tuhan. Dan dia juga tahu Tuhan akan melindungi kita, tapi dia akan berusaha untuk melindungi kita agar kita apa? Jauh daripadanya. Saya tidak akan panjang-panjang, Bapak Tulun Dusun. Kalau mau lebih detail, akan ada banyak hal yang bisa kita gunakan sebagai referensi. Tapi Alkitab mengatakan, Injil mengatakan, bahkan kutipan Ellen White mengatakan, Roh Nubuat mengatakan, bahkan saya pribadi mengatakan, Tuhan itu akan ada di pihak kita di setiap masa dalam kehidupan ini. Amin. Amin. Ayat yang menguatkan tadi terdapat di dalam Roma 8 ayat 31, Pendeta. Semoga para pemirsa juga mencatatnya. Terima kasih. Berikutnya dari Meiti Mondigir, Pendeta Luki. Beliau menanyakan, apakah orang berdosa sebelum menerima penghukuman terakhir akan diperlihatkan dulu dosa-dosanya? Lalu bersambung dengan pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana dengan orang baik yang akan masuk surga? Apakah juga akan diperlihatkan kebaikannya? Silakan Pendeta Luki. Ya, terima kasih Saudari Meiti Mondigir untuk pertanyaannya. Saya akan jawab secara singkat. Mungkin nanti kalau tidak terlalu terjawab, nanti kita akan lanjutkan untuk berikutnya. Tapi ada satu ayat yang kita dikatakan dalam 1 Korintus 4 ayat 5. Dikatakan, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Jadi ada waktunya di mana Tuhan akan membuka semua. Ya. Nah, bagi mereka yang berdosa, apakah akan diperlihatkan dosa-dosa mereka? Di dalam tulisan Ellen G. White, tulisan Ellen G. White, dikatakan dalam buku Great Controversy atau Kemenangan Akhir, 66 dikatakan bahwa di hadapan para penghuni alam semesta yang berkumpul, Kristus mengumumkan hukuman atas para pemberontak yang melawan perintahnya. Buku catatan dibuka dan orang jahat sadar akan setiap dosa yang pernah mereka lakukan. Jadi saya bisa gambarkan bagaimana nanti terjadi, bagaimana Allah menunjukkan dosa-dosa mereka, tapi catatan dosa itu ada. Allah membuka catatan-catatan dosa itu, dan setiap orang akan terlihat dosa-dosa mereka dalam buku catatan itu. Apakah itu nanti dipajang untuk lihat perangan? Ya, nanti kita boleh lihat nanti pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali ya. Tetapi semua catatan itu lengkap dan ada dari catatan-catatan. Nah, bagi mereka, bagi saya dan saudara, mungkin saja kita bersyukur, kita berdoa supaya kita selamat ke surga. Perbuatan baik kita, apakah kita akan lihat, akan ditunjukkan? Saya yakin di catatan itu akan ada juga. Ya, kita akan melihat. Bahkan di saat kita di dunia ini kita berbuat baik, saya pikir itu menjadi gambaran yang perlu dilihat oleh orang lain. Tidak perlu juga diperlihatkan, orang juga sudah lihat. Kalau kita sudah berbuat baik, saya yakin Tuhan akan merekam itu menjadi satu kebaikan untuk kita. Ya, bahkan saya tadi coba baca di catatan yang lain, di buku Lenjot yang lain dikatakan bahwa bila mana catatan-catatan surga akan dibuka, hakim itu tidak akan mengumumkan kepada manusia tentang dosa-dosanya melalui kata-kata, tetapi dengan melemparkan satu pandangan yang menembus serta meyakinkan, dan setiap perbuatan, setiap urusan menyangkut kehidupan dengan jelas ditimbulkan dalam ingatan orang-orang yang berbuat kesalahan terhadap orang tersebut. Jadi memang ada catatan dosa, ada catatan yang lengkap. Makanya setiap kali kita berdosa ingat bahwa ada catatan lengkap. Dan
Apa catatan akan ditunjukkan bagi mereka di masa milenium waktu mereka selamat? Bisa saja karena mereka membuka catatan itu bagi mereka yang selamat di surga. Dan apakah itu nanti ditunjukkan kepada saudara-saudara bagi orang lain tidak selamat? Nanti kita perhatikan apakah Allah akan tunjukkan itu sebagai tanda bahwa Allah adil sehingga tidak tuntutan terhadap Allah bahwa Allah tidak adil. Allah punya kuasa, Allah punya cara untuk menunjukkan dosa-dosa tersebut. Tapi yang pasti adalah mari kita setia sehingga kita menjadi orang-orang yang tiba di surga dalam masa milenium, bahkan tiba di dunia baru satu kelak nanti. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Kita harus pastikan itu. Baiklah para pemirsa, kita akan mengakhiri kebersamaan kita di pelajaran yang pertama ini dengan doa berkat yang akan disampaikan oleh Pendeta Sony. Ada request Pendeta dari Bapak Siregar, tolong doakan kesehatan ekonomi dari beliau. Silakan. Kita berdoa. Bapa Semawi, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena rahmat-Mu, dan terima kasih karena pengasihan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami telah belajar firman Tuhan. Engkau telah memberkati hamba-Mu, Pendeta Luki, Ivy, dan juga dari belakang layar. Kami juga bersyukur karena seluruh pemirsa Engkau berkati dalam segala aspek kehidupannya. Kami berdoa untuk Bapak Siregar Tuhan, agar Engkau berkati dia dalam kesehatan fisik, mental, spiritual, dan juga dari segi finance. Engkau tahu Tuhan apa yang dihadapi, dan kami percaya ketika ini berseru maka Engkau akan memberikan jalan keluar atau solusi kepadanya. Bapa, terima kasih Tuhan untuk Injil Markus yang mengajar kami untuk tetap menggunakan kesempatan kedua ketika Engkau memberikan itu bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Sony dan juga Pendeta Luki. Tuhan berikan semangat selalu dalam pelayanan dan kehidupan. Dan bagi para pemirsa, kami sangat menghargai segala pendapat maupun pertanyaan. Jadi tolong disampaikan melalui komen di bawah dari video ini. Dan kalaupun ingin lebih private, boleh dikirimkan ke WhatsApp dengan nomor yang tertera di layar kaca ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Semoga sehat-sehat. Tuhan memberkati kita semua.